Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari Matius 5 ayat 4. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini adalah bagian yang akan kita diskusikan, yang akan kita sharingkan bersama-sama Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang berduka. Nampaknya ini merupakan hal yang sangat sulit diterima oleh nalar kita secara wajar Bapak Ibu. Tetapi memang kita tahu, sama-sama tahu bahwa Yesus itu memiliki pengajaran yang memang tidak masuk akal. Banyak pengajaran-pengajaran Yesus yang tidak masuk akal. Harus ketika ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ketika orang mengajak untuk berjalan 1 mil, maka kamu berjalan 2 mil, dan banyak contoh-contoh lainnya. Tetapi berbahagialah orang yang berduka itu memang nampaknya terlalu berlebihan kelihatannya. Bayangkan kalau kita ke rumah duka tetapi kita mendatangi keluarga yang berduka dan kita katakan berbahagialah. Bukankah itu justru akan membuat orang itu menjadi marah? Bukankah itu akan membuat orang itu akhirnya mengusir kita karena tidak pantas, tidak cocok ketika kedukaan dihubungkan dengan berbahagia. Berbahagia itu seharusnya dikaitkan ketika orang baru saja menikah, maka kita katakan berbahagialah. Ketika orang baru punya anak, maka kita katakan berbahagialah. Ketika orang naik pangkat, maka kita katakan berbahagialah. Tetapi berbahagia itu nggak nyambung, nggak cocok kalau kita katakan berbahagia kepada orang yang baru saja kehilangan keluarga. Kita nggak bisa bilang berbahagialah kepada orang yang baru saja mungkin keguguran misalnya. Karena penderitaan-penderitaan yang datang ke dalam hidup kita itu adalah penderitaan yang tidak kita inginkan tapi datang dan kita mungkin tidak siap. Itu menghasilkan sebuah penderitaan yang memang tidak menyenangkan bagi diri kita. Maka di situ kita akan bingung di mana letak kebahagiaan itu. Apalagi kata berduka di dalam ayat 4 yang tadi kita baca, itu bukan sekedar sedih doang Bapak Ibu, tetapi nilainya itu menyatakan kedukaan yang sangat dalam, kedukaan yang luar biasa, yang bikin air mata kita tuh ngalir, nggak bisa dibendung lagi dan nggak bisa berhenti. Jadi kedukaan yang begitu dalam, kedukaan yang begitu menyakiti hati kita gitu. Jadi nggak nyambung kalau kita mau bilang berbahagialah atau kita katakan bisa diterjemahkan dengan diberkatilah. Kita nggak bisa bilang diberkatilah kalau kamu membesarkan anakmu seorang diri karena kamu sekarang udah jadi single parent. Diberkatilah kalau kamu kehilangan pekerjaan. Diberkatilah ketika suamimu selingkuh. Nggak nyambung, nggak bisa, sulit kita menemukan arti diberkatilah atau berbahagialah ketika kita menjalani hidup dengan fakta-fakta yang kita hadapi hari ini yang begitu menyakitkan. Tapi anehnya Yesus ngomong berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maka kita harus mencari tahu maksudnya ini apa. Manusia itu memiliki kebiasaan, ada 2 golongan manusia ketika mereka mengalami penderitaan. Pertama, golongan orang-orang yang kalau mengalami penderitaan mereka akan lari ke hal-hal yang negatif. Misalkan ketika putus cinta, akhirnya mereka pergi mabok-mabokan. Ketika mereka diselingkuhin, akhirnya mereka memilih untuk belanja gila-gilaan. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka stres dan akhirnya mereka memilih untuk memakai narkoba. Ini dilakukan oleh orang-orang di dalam golongan pertama ini demi melupakan penderitaan mereka. Jadi demi melupakan penderitaan-penderitaan itulah akhirnya mereka memilih hal-hal yang negatif itu. Nah, di saat itu mungkin kita bisa bilang, wah itu negatif, nggak boleh. Karena akhirnya itu merusak diri kita. Dengan mudah kita bisa katakan seperti itu. Tetapi ada golongan yang kedua, Bapak Ibu, di mana ketika menderita, mereka mencari hal-hal yang lebih positif. Ketika menderita, mereka mencari teman. Dia pergi hangout, dia pergi traveling, dia cobain kegiatan yang baru, dia cobain hobi-hobi yang baru. Mereka sibukkan diri dengan kerja mati-matian, mereka sibukkan diri dengan pelayanan yang lebih giat lagi, demi kedistrak tuh, supaya dia nggak ingat-ingat lagi penderitaan dia. Tapi di sini kita bisa lihat, oh ini bagus nih, karena ketika menderita, larinya ke hal-hal positif gitu kan. Maka mungkin kita bisa bilang, oh berarti benar ya yang Yesus bilang ya, bahwa kalau kita berduka cita, tapi kita cari hal positif, maka kita akan dapatkan penghiburan begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau periksa lagi lebih dalam Bapak Ibu, baik bentuknya negatif ataupun positif, ini keduanya merupakan sebuah pelarian. Jadi kita hidup di dalam penyangkalan perasaan sendiri. Saking gak maunya mengalami kedukaan, kita menutupi perasaan kita. Kita membohongi diri dan kita meyakini istilah yang sangat terkenal, time will heal.
Dimana nanti lama-lama juga akan sembuhlah sakit kita gitu kan, lama-lama akan sembuhlah luka kita. Tapi sebenarnya luka kita itu tidak pernah benar-benar sembuh. Maka saya yakin bukan ini yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini Bapak Ibu. Lalu apa yang benar gitu kan, yang kita perlu pikirkan itu apa yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini. Nah ketika Yesus berbicara di dalam perikop ini, dalam bagian ini, Yesus mau kita tuh mengakui rasa sakit kita. Ketika kita benar-benar berduka cita, maka akuilah kamu sedang berduka cita. Gitu. Ketika kita lagi pengen nangis di hadapan Tuhan, maka nangislah di hadapan Tuhan gitu. Jangan berasa belaga kuat, jangan pura-pura kita nggak kenapa-napa gitu. Padahal kita sebenarnya lagi berduka cita. Tapi akuilah datang kepada Tuhan, curhat sama Tuhan bahwa aku lagi menderita Tuhan, aku lagi berduka cita. Nah tetapi bukan kita berhenti di situ saja, karena di saat itu juga Yesus mau bahwa kita benar-benar berserah kepada Dia. Yesus mau kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Dia. Ketika hidup di dalam kedukaan yang kita udah nggak bisa bendung, kita nggak tahu mau kemana lagi, kita udah nggak punya harapan, seakan-akan udah nggak punya harapan, maka Yesus mau kita lari kepada Yesus. Jangan lari kepada pengalih-pengalih yang lain, tapi larilah kepada Yesus. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, Kylie Edelman, katakan bahwa ada berkat Tuhan yang cuma bisa dilihat melalui air mata. Ada Tuhan mempersiapkan berkat yang hanya bisa dilihat melalui air mata. Bapak Ibu, kedukaan itu membukakan ruang bagi kita untuk mengenal dan juga mengalami anugerah dan juga damai dari Tuhan. Tanpa menderita kita tidak akan mengerti artinya dihibur. Tetapi dengan menderita, akhirnya kita ngerti, oh ini artinya dihibur ya. Oh ini ya, aku ngerti artinya ada Tuhan gitu, karena kita pernah mengalami penderitaan itu. Nah inilah anugerah yang hanya bisa dilihat melalui air mata. Bapak Ibu, saya mau men-sharingkan sebuah kesaksian di mana ada sepasang suami istri, mereka sepasang pasangan yang beriman. Jadi dua-duanya ini orang yang beriman. Tetapi si istri mengalami sakit parah yang tidak bisa disembuhkan. Jadi nggak ada obatnya. Nah kemudian akhirnya karena mengalami hal itu suami jadi tentu ikut-ikutan stres gitu, ikut-ikutan cemas. Mereka cari berbagai cara sampai mentok. Udah nggak ada solusi untuk menyembuhkan istrinya ini. Nah di masa-masa kedukaan seperti ini Bapak Ibu, mereka akhirnya merefleksikan dan merenungkan gitu. Dan sampai istrinya berani berkata bahwa mungkin memang aku harus mengalami sakit separah ini supaya aku ngerti bahwa imanku lebih penting daripada fisikku. Jadi si istri menyadari bahwa iman lebih penting daripada fisik itu karena dia mengalami sakit itu. Begitu juga dengan si suami, ternyata si suami pun juga belajar sesuatu dari penderitaan si istri ini. Dikatakan bahwa mungkin memang sakit istriku ini merupakan harga yang harus kubayar untuk belajar mencintai istriku di tingkat yang berikutnya. Jadi dia belajar mencintai istrinya itu naik level, naik tingkat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mereka menjalani hidup yang sangat berat, bahkan sampai berhari-hari berikutnya pun penyakit istri tidak bisa diobati, tidak ada obatnya. Tetapi mereka belajar sesuatu dari penderitaan itu. Kita kan juga suka seperti itu Bapak Ibu. Kita menderita, tapi kalau kita menderita biasanya kita akan meminta sesuatu yang sama gitu. Jadi kalau kita sakit parah, maka kita berdoa, Tuhan sembuhin aku dong. Ketika kita kehilangan kesehatan, kita mintanya kesehatan kepada Tuhan gitu. Ketika kita minta Tuhan, aku bangkrut, aku nggak punya uang, maka kita berdoa, Tuhan minta dong, aku minta dong uang gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita minta digantikan dengan hal yang sama. Kita kehilangan uang, maka kita minta uang kepada Tuhan. Kita kehilangan cinta, maka kita minta cinta kepada Tuhan. Kita kehilangan pekerjaan, maka kita minta pekerjaan kepada Tuhan, begitu. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang unik Bapak Ibu. Kita nggak bisa mendikte, kita nggak bisa ngatur Tuhan sesuai dengan mau kita. Tuhan bisa pakai kedukaan itu justru untuk membuat kita belajar sesuatu yang baru. Tuhan bisa pakai kedukaan kita itu justru untuk supaya kita punya kehidupan yang baru yang selama ini kita nggak pernah pikir kita tahu gitu, kita butuh. Yang selama ini mungkin kita nggak pernah nyangka kita bisa untuk mendapatkan itu gitu. Pasangan suami istri yang tadi saya ceritakan ini, pada akhirnya dia bukan lagi meminta kehidupan lama mereka di saat mereka masih bahagia, di saat mereka masih sehat. Tetapi sekalipun di dalam kehidupannya yang bersama dengan sakit parahnya itu, mereka justru mendapati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Mereka makin kenal Tuhan, iman mereka makin bertambah, dan bahkan mereka juga saling makin mencintai, begitu Bapak Ibu. Jadi dari sini kita belajar bahwa kedukaan kita itu bukan sebuah hal yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih mengalami sebuah kedukaan, masih mengalami penderitaan, percayalah kedukaan itu bukan merupakan sebuah hal yang sia-sia.
Ada berkat Tuhan yang nampaknya nggak masuk akal, tapi beneran ada di sana gitu buat kita. Ada berkat Tuhan yang bener-bener nyata buat kita. Maka apa makna diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan mendapatkan penghiburan? Bagi saya, ketika kita berduka cita, maka kita jujur di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan, kita berduka di hadapan Tuhan. Kita nangis di hadapan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai situ Bapak Ibu. Berikan ruang bagi kita dan bagi Tuhan, supaya kita bisa berdialog dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa sih yang mau Tuhan ajarkan buat kita. Dan dari sana nanti kita akan mendapatkan penghiburan besar yang tidak akan kita dapatkan ketika kita hidup normal-normal aja. Dari sana kita akan mendapatkan berkat yang besar yang cuma bisa didapat melalui penderitaan. Kira-kira demikian yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu, di mana kita berbahagia ketika kita mengalami penderitaan.